Selamat bergabung kembali dengan mata kuliah TF 3202 Fisika Bangunan bersama saya Dr. Rizky Armanto Mangkuto. Pada minggu ke-9 ini kita akan mempelajari tentang konsep perpindahan fluks. Khususnya pada segmen pertama ini kita akan mempelajari tentang konsep sumber titik. Di dalam teknik dan desain pencahayaan, salah satu aktivitas yang paling sering dilakukan adalah menghitung atau memperkirakan iluminasi yang diterima pada suatu titik atau suatu bidang. Untuk itu dapat digunakan dua metode secara umum. Yang pertama adalah metode titik demi titik, di mana kita memperkirakan nilai iluminasi secara individu pada suatu titik atau suatu bidang akibat adanya satu atau lebih sumber cahaya. Nilai iluminasi yang didapatkan bersifat eksak, baik secara analitik maupun numerik. Kemudian metode kedua yang juga lazim digunakan adalah metode lumen, di mana kita memperkirakan iluminasi rata-rata pada suatu titik atau bidang akibat sejumlah sumber cahaya yang identik dalam ruang yang bersangkutan. Karena nilai ini adalah nilai rata-rata, maka hasil yang didapat bersifat aproksimasi. Pada segmen ini kita akan membahas mengenai secara spesifik metode titik demi titik. Pada metode titik demi titik, kita menggunakan konsep perpindahan fluks, yaitu proses perpindahan cahaya dari sumber cahaya ke penerima yang ada secara radiasi melalui medium udara atau ruang hampa. Secara umum, perpindahan fluks dapat kita bagi menjadi beberapa kategori yang tergantung dari jenis sumber dan jenis penerima. Misalkan ada sumber yang berupa titik atau dianggap sebagai titik dengan penerima yang dapat berupa titik atau berupa bidang. Ada pula sumber yang dapat dianggap bidang dengan sifat Lambertian dengan penerima yang berupa titik atau berupa bidang. Kemudian ada pula sumber bidang yang tidak dapat diasumsikan bersifat Lambertian dengan penerima yang juga dapat berupa titik atau berupa bidang. Pada kasus pertama, di mana kita memiliki sumber titik, maka kita perlu memenuhi kondisi bahwa jarak antara sumber dan penerima ialah sekurang-kurangnya 5 kali dimensi maksimum dari sumber yang bersangkutan. Yang pada umumnya semakin jauh jarak sumber dan penerima, maka semakin baik estimasi kita bahwa sumber tersebut adalah sumber titik. Pada kasus sumber titik, maka berlaku hukum kuadrat terbalik yang telah kita pelajari pada awal pembahasan aspek pencahayaan. Iluminasi di titik P dalam konfigurasi ini dapat kita tentukan berdasarkan hukum kuadrat terbalik dan hukum kosinus sebagai berikut, di mana nilai iluminasi pada titik P bergantung pada intensitas yang dipancarkan sumber pada sembarang sudut gamma, dan psi yang ada di sini dibagi dengan R kuadrat, di mana R adalah jarak sumber dan penerima, kemudian dikoreksi atau dikalikan dengan kosinus alfa yang terbentuk relatif terhadap normal dari penerima. Pada kasus di mana kita memiliki sumber cahaya berbentuk titik, tetapi penerimanya berupa bidang, seperti ini, maka kita dapat memikirkan bidang dengan luas A ini sebagai kumpulan dari beberapa elemen atau segmen yang masing-masing dapat dianggap sebagai suatu titik. Sedemikian sehingga dapat kita gunakan persamaan sumber titik dengan penerima titik untuk masing-masing elemen pembentuk atau penyusun dari bidang A ini. Dengan demikian, fluks cahaya yang diterima secara keseluruhan pada bidang A itu adalah integrasi dari iluminasi yang diterima oleh masing-masing segmen akibat sumber S dikalikan dengan luas bidang elemen atau segmen yang bersangkutan. Kemudian kalau kita diskritisasi, artinya kita menggunakan sejumlah N hingga elemen atau segmen, maka kita dapat menyatakan persamaan fluks cahaya yang diterima pada bidang A dengan aproksimasi sebagai berikut.
di mana A adalah luas total bidang penerima dan N kecil adalah banyaknya segmen yang kita asumsikan. Dengan demikian, nilai iluminansi rata-rata yang diterima pada bidang A ini adalah flux total yang diterima pada bidang A dibagi dengan luas A tersebut, atau dapat kita aproksimasi sebagai berikut. Jika luas bidang A penerima dapat kita anggap sebagai terdiri dari N segmen yang masing-masing memiliki luas identik sebesar A kecil, maka A besar dapat dinyatakan sebagai N kali A kecil. Sehingga persamaan yang kita dapat pada halaman sebelumnya dapat dinyatakan sebagai berikut, di mana variabel A kecil sekarang menjadi konstanta yang nilainya selalu sama sehingga dapat dikeluarkan dari penjumlahan sehingga menjadi sebagai berikut. Padahal dalam asumsi kita di awal, nilai A besar adalah sama dengan N kali A kecil, sehingga A kecil dibagi A besar dapat kita tulis sebagai 1/N. Artinya iluminansi rata-rata yang diterima pada bidang dapat kita nyatakan sebagai berikut, di mana nilai pada suku penjumlahan ini pada dasarnya adalah nilai iluminansi yang diterima oleh masing-masing segmen atau elemen akibat adanya sumber S. Dengan demikian, iluminansi rata-rata yang diterima permukaan A pada dasarnya adalah nilai rata-rata dari iluminansi yang diterima oleh masing-masing segmen atau elemen hingga yang membentuk permukaan A tersebut.